Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat irodah inayah dan daya Allah, berjumpa lagi di Aspas Channel. Aspas doakan semoga pemirsa beserta keluarga sehat walafiat, istiqomah melaksanakan ibadah, dijauhkan dari segala musibah, saatnya wafat husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, tema hari ini adalah ucapan seandainya ketika musibah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya memiliki kebaikan. Berlombalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Jika engkau terkena sesuatu musibah, jangan berkata, seandainya aku mengerjakan begini, tentu akan menjadi begini dan begitu. Tetap katakanlah ini adalah takdir Allah. Dan siapa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa saja yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Karena sesungguhnya ucapan seandainya membuka pintu masuknya godaan setan. Hadis riwayat Imam Muslim. Pemirsa, ucapan seandainya hanya akan menambah kerumitan yang dihadapi. Kita bisa ribut dan saling menyalahkan. Apapun kejadian yang tidak diingini, kita harus menerimanya. Ini adalah takdirnya. Ya, kita harus menerimanya dengan ridho, karena tidak menerima pun tetap terjadi. Umpamanya sebuah genteng jatuh dan mengenai jidat, kita tidak bisa mengeluh, saya tidak terima. Bukankah tanda terimanya sudah jelas, yaitu benjol atau luka di kepala yang bisa dilihat orang-orang? Begitu dengan tangan yang melepuh tadi dan lain-lain. Itu sudah takdir Allah. Jalani semuanya tanpa kata seandainya. Kemudian jangan berhenti hanya pada menerima saja. Seperti pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Kita memang harus menerima dan ridho terhadap bubur tersebut. Tetapi bukan berarti buburnya mesti dibuang. Carilah bahan dan bumbu lainnya sehingga menjadi bubur ayam spesial. Begitu pula dengan misalnya mobil penyok, kita tidak perlu meributkan bagian yang penyok itu. Lihat dan syukurlah bagian yang masih bagus sambil memperbaiki yang rusak di bengkel. Boleh jadi inilah cara Allah untuk memberikan rezeki kepada tukang bengkel. Ambillah pelajaran atau hikmah dari setiap kejadian. Allah, dialah zat yang maha menentukan. Kita yakin kepada Allah dalam segala hal. Kita yakin bahwa tidak akan pernah ada yang tertukar. Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti bertemu atau terjadi. Begitu sebaliknya, baik rezeki, jodoh dan semuanya, apapun itu, sekalipun keberadaannya tampak jauh dari kita, jika dia menghendaki pasti akan datang menghampiri. Di sini termasuk pula kemuliaan. Kemuliaan bukan berasal dari pujian orang-orang. Kemuliaan adalah pemberian dari Allah kepada hamba-hamba yang pantas menerimanya, yaitu mereka yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang tauhidnya paling bersih. Dia yakin sepenuhnya kepada Allah. Dia patuh dan pasrah kepadanya. Orang yang bertakwa adalah orang yang tauhidnya paling bersih. Dia yakin sepenuhnya kepada Allah. Dia patuh dan pasrah kepadanya. Semakin yakin kita kepada Allah, kepatuhan dan kepasrahan pun akan terhunjam di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Orang yang bertakwa dan tauhidnya kokoh, dia pasti yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang tertukar. Dia akan mudah menerima, menjalani, dan menghadapi takdir. Pikirannya positif dan sanggup mengambil hikmah, sehingga
episode kehidupan berikutnya bisa dijalani dengan baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, bagi segala sesuatu ada hakikatnya, dan seorang hamba Allah tidak akan dapat mencapai hakikat, dan seorang hamba Allah tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset atau terlepas darinya, dan apa yang terlepas darinya tidak akan dapat menimpanya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Namun tentu saja ilmu yakin itu bukan berarti memperbolehkan pengabaian syariat. Rezeki misalnya, dia sudah diatur oleh Allah, tetapi kita jangan diam saja. Kita tetap harus bergerak dan berupaya dengan cara yang baik dan halal. Adapun setelah berusaha ke sana ke sini masih belum bertemu, kita harus tetap tenang karena Dia Maha melihat. Demikian pula saat di perjalanan, sabuk pengaman, helm tetap harus dipakai karena Allah Ta'ala sudah menakdirkan keduanya ada. Dan aturannya pun mengharuskan kita untuk memakainya. Bagaimana kalau tetap celaka juga? Celaka atau tidak adalah takdir dari Allah. Ada hal-hal tertentu yang berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Maka tugas kita adalah berusaha menyempurnakan syariat sebagai amal soleh kita. Sekalipun nanti takdirnya celaka, amal soleh itu sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Semoga menjadi amal jariah untuk bekal di akhirat kelak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.